Kemelut antara Israel dan Hezbollah yang terjadi di Lebanon belakangan kian memanas. Namun hingga kini pemerintah Lebanon sendiri tak menurunkan tentara untuk membantu Hezbollah melawan gempuran Israel. Ketiadaan tentara Lebanon dalam krisis saat ini menimbulkan pertanyaan tentang kapasitas komponen pertahanan negara untuk menghadapi konflik besar. Ketika konflik antara Israel dan Hezbollah di Lebanon terus bergerak, muncul pertanyaan, apakah Lebanon memiliki tentara dan mengapa tidak turun tangan? Hal ini tentu tak dapat dilepaskan dari latar belakang pembentukan Hezbollah itu sendiri. Hezbollah didirikan pada awal 1980-an selama Perang Saudara Lebanon. Organisasi ini resmi mengumumkan keberadaannya pada 1985. Hezbollah muncul sebagai tanggapan terhadap invasi Israel ke Lebanon pada 1982 yang dianggap sebagai tindakan agresif oleh sejumlah kelompok di Lebanon. Hezbollah terbentuk dengan dukungan dari Iran dan Suriah dan tujuan awalnya adalah untuk melawan pendudukan Israel di Lebanon. Selama bertahun-tahun, Hezbollah tumbuh jadi organisasi politik dan paramiliter yang punya peran signifikan dalam politik Lebanon dan diakui sebagai kelompok perlawanan terhadap Israel. Jenderal Tentara Lebanon sekaligus Profesor Geopolitik di Saint Joseph University of Beirut, Khalil Helu, kepada Euronews Kamis 26 September 2024 menyebut peran tentara Lebanon di Lebanon bukan hanya untuk mempertahankan perbatasan negara, sifatnya lebih dari fungsi klasik seperti yang terjadi di Barat. Nah, tentara Lebanon ini tunduk pada instruksi pemerintah Lebanon. Kata Khalil, tentara dibiarkan sendiri. Sekarang siapapun yang memimpin Angkatan Darat menjadi panglima tertinggi Angkatan Darat. Mereka harus mengambil keputusan yang mereka anggap tepat. Untuk itu, peran tentara Lebanon dan posisinya dalam konflik jauh lebih rumit dari yang dipikirkan banyak orang. Kepemimpinan Lebanon sendiri punya banyak masalah penting dan wajib mempertimbangkan banyak hal ketika mengambil suatu keputusan, di mana segala sesuatu akan memiliki konsekuensi serius. Salah satunya bisa berimplikasi pada kemungkinan tentara Israel mengubah serangan udara saat ini menjadi operasi darat seperti yang dilakukan pada tahun 2006. Ini juga bisa berarti kekerasan meluas dari Lebanon Selatan dan Lembah Beka ke seluruh negeri dan bisa membahayakan seluruh Timur Tengah. Nah, Lebanon adalah negara dengan pemerintahan yang diakui dunia internasional, sedangkan Hezbollah hanya bagian dari faksi politik dan bersenjata di negara itu. Artinya tindakan Hezbollah ini nggak mewakili pemerintah Lebanon meski punya pengaruh kuat di negara tersebut. Dengan demikian, setiap tindakan kelompok tersebut dalam permusuhannya dengan Israel adalah keputusan independen. Namun, nahasnya, Israel menganggap Lebanon secara keseluruhan akan menanggung konsekuensi dari tindakan permusuhan Hezbollah. Lebanon juga salah satu negara yang didera konflik berkepanjangan. Otomatis pemerintahnya bakal fokus pada keamanan nasionalnya. Untuk itulah pemerintah Lebanon terkesan enggan terlibat dalam konflik Hezbollah-Israel. Ditambah antara Lebanon dan Israel juga tidak menjalin hubungan diplomatik. Perdamaian di wilayah perbatasan diamanatkan kepada Dewan Keamanan PBB melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Jika Lebanon ikut campur dalam konflik Hezbollah-Israel, keamanan negara itu bisa terancam. Nah, selain perang maupun konflik militer, Lebanon juga lagi menghadapi krisis ekonomi yang serius, termasuk inflasi tinggi, devaluasi mata uang, sampai ketidakstabilan ekonomi yang signifikan. Dalam kondisi kayak gini, pemerintah Lebanon kayaknya lebih memilih fokus pada upaya pemulihan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar warganya, ketimbang terlibat dalam konflik militer yang bisa memperkeruh situasi ekonomi negaranya. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.